Hai Binterpreneurs, balik lagi dengan Binterjet. Oke Binterpreneurs, kali ini saya bersama dengan Pak Hans selaku marketing manager dari Binterjet. Nah Pak Hans, hari ini saya ingin menanyakan tentang pentingnya grounding terhadap keselamatan printhead dan board pada digital printing. Nih Pak, sekalian kita mengedukasi kepada Binterpreneurs. Oke Pak Hans, yang pertama apa sih singkatnya grounding itu? Sebetulnya grounding ini tidak hanya melindungi printhead dan juga board, tapi juga spare part lainnya. Nah, grounding ini juga membantu untuk mencegah kebocoran-kebocoran listrik yang masuk ke printer kita. Itu fungsinya dari grounding. Baik Pak Hans, apakah grounding ini sama dengan stabilizer Pak? Kalau perbedaannya terlihat jelas, perbedaannya dari grounding sama stabilizer. Nah, grounding itu untuk tadi mencegah kebocoran listrik. Sedangkan kalau stabilizer ini untuk menjaga atau lebih stabil lagi dalam konsumsi listriknya printer ini. Misalnya, printer kita rata-rata atau umumnya di 220 volt. Nah, ketika nanti konsumsinya turun, nanti stabilizer ini membantu tetap stabil di 220 volt. Listrik yang masuk ke printer ya. Oh, baik Pak. Jika demikian, apakah Pure Zero Grounding ini itu perlu jika user digital printing ini sudah ada grounding tanam Pak? Nah, kalau grounding tanam itu kan kita perlu menggali lagi sampai ke bawah. Kemudian printer ini kan akan dicolok ke bisa ke saklar manapun. Nah, ketika kita punya Pure Zero Grounding, kita bisa mungkin sewaktu-waktu pindah tempat printer ini, mungkin lebih efisiensi tempat dan lain sebagainya. Jadi bisa dipindah sewaktu-waktu. Sedangkan kalau pakai grounding tanam itu harus diukur lagi groundingnya apakah 0 sampai 0,5 skalanya. Jadi itu efisiensinya di situ. Baik Pak Hans. Lalu bagaimana Pak cara memilih grounding yang tepat? Grounding yang tepat sebetulnya kita juga pernah melakukan eksperimen di grounding banyak merek. Nah, yang pasti kita perlu tahu isinya apakah komponen atau hanya batu saja. Nah, yang batu saja ini yang berbahaya juga buat printer kita. Jadi baiknya yang ada komponennya. Dan juga ada variasi, ada yang 500 watt, 1000 watt, dan 2000 watt. Itu kan termasuk tipe-tipenya dari grounding. Itu disesuaikan saja dengan kebutuhan printer kita. Perlu berapa wattnya. Kalau untuk penggunaan Pure Zero Grounding ini bagaimana Pak? Kalau penggunaannya sebetulnya hanya sama dengan ini ya, kita colokkan ke saklarnya ya. Nah, kalau di Pure Zero Grounding nanti dia pembantu seolah-olah seperti mediasinya. Jadi sebelum langsung dicolokkan ke listrik rumah kita atau ke kantor kita, itu menggunakan alat Pure Zero Grounding ini, baru nanti disalurkan ke saklar yang nempel dengan dinding itu. Mungkin banyak pertanyaan dari Binterpreneurs, kalau printer lama itu nggak perlu grounding atau Pure Zero Grounding, tetapi kenapa mesin baru ini butuh banget gitu Pak, harus memakai Pure Zero Grounding? Oke, kalau kita ngomongin elektronik, ini kan ada semacam ketahanannya. Ada printer yang tahan dengan konsumsi listrik rumahan yang waktu itu masih dalam tanda kutip noise-nya tidak banyak. Nah, ketika kita mau nambah mesin baru lagi, ini belum tentu sama hal yang terjadi dengan printer sebelumnya. Jadi kembali lagi perlu dicek dulu groundingnya apakah masih stabil atau enggak. Sebetulnya kalau kita ngomongin Pure Zero Grounding ini ada 3 fungsi. Yang pertama ada di stabilizernya, kemudian yang kedua ada di groundingnya, dan yang ketiga ada di kemurniannya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin noise yang tidak murni, ini jauh lebih berbahaya buat printhead sama boardnya kita. Noise itu yang nanti semacam kayak gelombang gitu. Nah, kita bisa ibaratkan ya, kemurnian ini dengan air di pegunungan, yang kemudian semakin ke bawah nanti akan ada urusan-urusan rumah tangga, misalnya cuci baju atau tempat pemandian, sampai ke bawah akan semakin kotor kemurniannya ini. Nah, sama dengan seperti PLN, dari sumbernya sampai ke distribusi ke rumah tangga. Nah, mungkin pada awalnya tidak terlalu kotor, tapi semakin bertahun-tahun, berbulan-bulan ini akan terlihat kemurniannya apakah banyak noise-nya.
Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena ngomongin soal elektronik, ketahanan, noise yang semakin tinggi akan semakin berbahaya. Jadi ketika kita mau nambah, kita nggak bisa pakai pemikiran, loh printer saya sebelumnya nggak pakai grounding atau nggak pakai pure zero grounding, kok aman ya? Ketika kita mau beli baru, kenapa kok disarankan? Karena tadi itu elektroniknya bisa berbeda ketahanannya. Baik Pak Hans, terima kasih atas penjelasan tentang pure zero grounding. Oke Binterpreneurs, itu dia penjelasan tentang pure zero grounding dari Pak Hans. Untuk kamu user digital printing, kamu harus punya ya pure zero grounding ini. Untuk informasi pemesanan pure zero grounding, kamu bisa kontak di bawah ini ya Binterpreneurs. Sekian dari Binterjet, salam Binterpreneurs.